Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mutia Nur Quraini dengan NIM 2305425. Di video kali ini, aku akan memaparkan dreambook yang aku punya sebagai tugas dari mata kuliah Basic Life Skill yang diampu oleh Bapak Saiful Anwar SPDI MAG. Selamat menyaksikan. Ini cover dreambook aku. Dreambook Mutia Nur Quraini, namaku sendiri, yaitu calon anak sukses. Ini aku semasa kecil, sekarang, dan kemarin waktu aku wisudaan di SMK. Aku lahir di Bandung, orang-orang biasa manggil aku Mut atau Muti. Lahirnya pada tanggal 28 Juni 2004, tinggalnya di Jalan Gagak, Kelurahan Sandang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Selanjutnya, this is my family. Ini ada adik aku yang pertama. Ini keluarga kecil aku, ada aku, adikku, adik yang terakhir, ibu, ayah. Ini bersama dengan sepupu dan bibi aku. Selanjutnya, riwayat pendidikan. Aku SD-nya di SD Negeri Tilil Kota Bandung, SMP-nya di SMP Negeri 14 Kota Bandung, dan terakhir itu aku menempuh pendidikan di SMK Negeri 5 Bandung, mengambil jurusan kimia analis. So, ini pengalaman organisasi aku semasa SMK. Nah, karena aku jurusan kimia, aku ikutan organisasi Science Club. Di sini ada teman-teman aku yang di Science Club. Terus ini semasa sidang, ini kegiatan eksperimen di laboratorium, dan ini saat kegiatan belajar bareng kimia. Di sini aku yang mengajar karena aku ada di divisi Olimpiade. Oke, selanjutnya tentang kepribadian aku nih. Aku ini sebagai si melankolis. Orangnya itu teratur, sukanya rapi dan sistematis. Terus, nah, ini simbol dirinya. Kita akan melakukannya dengan cara yang terbaik. Aku ini orang yang tekun dan serius, agak sedikit mudah baper, agak perfeksionis. Kalau ada yang meleset dari harapan, bisa murung sepanjang hari. Menuntut hal yang sama kepada rekan, terutama saat kerja kelompok mungkin ya, dan terlalu banyak rencana. Simbol diri aku ini adalah air. Kenapa air? Dari air itu menggambarkan bahwa aku itu peduli dengan orang-orang sekitar, melakukan sesuatu dengan kekuatan sendiri untuk memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Lembut dan tenang, tapi juga kuat dan berdaya. Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi tetap mempertahankan jati diri. Dapat melarutkan masalah, tapi juga dapat menumbuhkan kehidupan. Jika selalu berusaha menemukan jalanku sendiri. Di sini ada tokoh-tokoh yang menginspirasi aku. Yang pertama, Ustadz Adi Hidayat tentunya. Kenapa? Karena Ustadz Adi ini sangat kaya akan ilmu gitu ya. Banyak memahami Al-Quran dan hadis sampai tafsir-tafsirnya. Pemahaman agamanya luas. Juga penulis buku-buku Islam. Beliau juga hafiz Quran yang Masya Allah, daya ingatnya sangat kuat gitu. Beliau dengan segala hal yang sudah beliau dapatkan, tetap tawadu. Juga dari semasa hidupnya aku belajar bahwa beliau itu giat belajar sampai yang mendapatkan hasilnya seperti sekarang. Yang kedua, tokoh yang menginspirasi aku itu adalah Ustazah Oki Setiana Dewi. Mengapa? Karena beliau itu adalah perempuan yang berpendidikan tinggi, sekalipun beliau sudah menikah, memiliki anak, masih berkarya gitu ya. Beliau adalah orang yang menegakkan pendidikan Islam, memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, dari situ aku belajar kita sebagai perempuan masih bisa kok terus berkarya, masih bisa kok terus belajar dan mengejar cita-cita bahkan setelah kita menikah. Selanjutnya ada Kak Dena dan Bang Hawa. Kak Dena dan Bang Hawa Riun ini adalah pasangan muda, selebgram. Mereka itu influencer, pebisnis. Mereka sering membuat konten yang menarik dan bermanfaat di Instagramnya tentang gaya hidup sehat, tentang menerapkan less waste agar menjadi orang yang menjaga lingkungan. Terus mereka juga pernah men-share tentang mengelola keuangan, mengelola bisnis, mengurus anak, dan lain halnya. Yang ketiga, yang keempat yaitu Kak Dewi Sandra.
Siapa sih yang gak kenal Dewi Sandra? Nah, beliau ini adalah aktris, mantan penyanyi, model, influencer, dan sekarang beliau sudah berhijrah. Postingannya itu selalu positif dan bermanfaat. Terus kisah hijrahnya juga sangat inspiratif sekali. Jadi yang asalnya suka bernyanyi, tapi sekarang Masya Allah sekali sudah berhijrah dan berusaha menjadi muslimah sejati, memotivasi semua muslimah yang ada di Indonesia. Nah, yang kelima ada Kak Zafira Akila. Kak Zafira ini keren loh, bisa kuliah di luar negeri sampai S2-nya pun di luar negeri. Sekalipun Kak Zafi ini sudah menikah, jadi S2-nya itu LDM-an sama suaminya. Nah, Kak Zafi selain berpendidikan tinggi, dia itu tidak pantang menyerah. Dari awal, beliau ingin meniatkan kuliah di luar negeri, pernah gagal beberapa kali sampai akhirnya diterima di Harvard University. Beliau selalu berusaha karena memiliki cita-cita yang luhur dan selalu berkarya sampai sekarang, bahkan tanpa mengesampingkan dirinya sebagai seorang muslimah. Nah, inilah mereka orang-orang yang menginspirasi aku untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi muslimah sejati gitu ya, dan agar bisa menjadi orang-orang yang hebat. Lanjut ke prestasi yang aku punya. Penghargaan aku sebagai koordinator umum di unit Olimpiade di organisasi Science Club. Kemudian prestasi selanjutnya itu melewati rangkaian ujian kelulusan di SMK. Kenapa hal ini bagiku prestasi? Karena hal tersebut tidaklah mudah aku jalani. Harus mengikuti rangkaian kegiatan PKL, sidang, uji kompetensi, dan lain halnya. Itu adalah suatu kebanggaan bagiku karena aku berhasil melewatinya. Kemudian masih bisa belajar agama di samping kesibukan sekolah. Semasa SMK itu bagi aku udah sibuk ya, dan bisa mendalami agama di waktu yang lain bagiku itu adalah prestasi. Kemudian bekerja di waktu luang aku semasa sebelum masuk kuliah, dan aku masih bisa mengajar sampai sekarang. Dan tentunya menjadi mahasiswa ilmu pendidikan agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia itu adalah suatu prestasi yang membanggakan. Nah, selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan aku itu apa aja sih? Kata orang-orang dan dari teman-teman aku dan orang tua, maka ini kesimpulannya. Kelebihan aku itu yang pertama rajin, kemudian sistematis, memiliki standar yang tinggi, pendengar yang baik, bisa dipercaya, orangnya serius, mudah bergaul, mudah berempati, mau belajar banyak hal baru, juga orang yang peka. Tapi kekurangannya itu, aku mudah menyerah, mudah overthinking, kurang percaya diri, pemalu, pelupa, kurang baik dalam mengontrol emosi. Aku juga pendendam, sulit memaafkan orang, kadang jutek, mudah sekali mengantuk, sulit mengalah, tidak sabaran, kadang sarkas, dan juga kemudian. Tapi semoga kekurangan ini berkurang seiring berjalannya waktu dan kelebihan yang aku punya pun semakin bertambah banyak. Amin. Selanjutnya ada peta impian. Bisa kalian lihat sendiri peta impian aku di tahun ini. Aku ingin memperbaiki nilai, punya hafalan Quran 5 juz yang mungkin, mengembangkan soft skill aku, lebih berani, lebih percaya diri, aktif berorganisasi, supaya aku nggak terlalu pemalu, dan ingin IPK-nya tinggi. Tahun selanjutnya, sampai aku lulus, tentu aku ingin mempertahankan IPK, supaya aku bisa lulus cum laude, lanjut skripsiannya, ujiannya, dan segala macamnya. Kemudian setelah lulus tentu aku ingin punya pekerjaan, kemudian menikah, dan nanti ingin punya bisnis sendiri, punya anak, punya finansial yang stabil, dan jadi bisa membahagiakan kedua orang tua, punya rumah sendiri, juga nantinya insya Allah bisa lanjut S2. Okay, this is my dreams. Bisa dilihat di sini. And this is my support system.
Oke, itu dia dream book aku. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.